Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ida Maulatul Mukaromah dari UIN Profesor Kyai Haji Saifuddin Djuri Purwokerto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai judul artikel saya yaitu pengaruh model pembelajaran FAK dengan menggunakan media video pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. Nah, kemampuan pemahaman konsep matematis ini merupakan bagian terpenting dalam belajar matematika yang meliputi kemampuan memahami, menjelaskan, mengingat, memberi contoh, dan menerapkan suatu materi ke dalam penyelesaian matematis atau penyelesaian masalah. Nah, mengapa latar belakang yang menjadi saya mengambil penelitian ini yaitu kemampuan ini merupakan landasan berpikir yang penting ketika memecahkan persoalan matematika dan dalam kehidupan nyata. Selain itu, kemampuan ini dapat mendorong berkembangnya kemampuan matematis lainnya, di antaranya keterampilan komunikasi, penyelesaian masalah, penalaran, representasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, atau yang lainnya. Pentingnya pemahaman konsep matematis ini tidak sejalan dengan kualitas yang sebenarnya. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa realita pendidikan matematika di Indonesia, sebagian besar siswa masih memiliki kompetensi pemahaman matematis yang rendah. Oke, ada beberapa parameter atau indikator yang harus dicapai. Seorang siswa dapat dikatakan telah memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis ini jika telah memenuhi indikator yang di bawah ini. Yang pertama, menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, kemudian ada mengklasifikasikan objek-objek berdasar konsep matematis, kemudian ada menerapkan konsep secara algoritma, kemudian memberikan contoh atau kontrak contoh dari konsep yang dipelajari, menyajikan konsep dalam berbagai representasi, dan yang terakhir ada mengaitkan berbagai konsep matematika secara internal atau eksternal. Terdapat salah satu faktor ekstrinsik yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis ini yaitu model pembelajaran. Nah, banyak sekali model pembelajaran, tetapi peneliti ini tertarik untuk meneliti model pembelajaran FAK atau Visualization Auditory Kinesthetic. Mengapa? Karena model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang mengoptimalkan alat indera melalui ketiga modalitas belajar untuk menjadikan siswa merasa senang dan nyaman dengan belajar. Model ini dipilih karena memiliki beberapa kelebihan, seperti pembelajaran yang dianggap lebih efektif sebab memadukan tiga gaya belajar, yaitu ada audio, visual, dan kinestetik. Dapat melatih serta meningkatkan potensi individu tiap siswa. Kemudian ada menawarkan pengalaman langsung kepada siswa. Dapat menyertakan siswa dalam penemuan dan pemahaman konsep melalui aktivitas fisik. Nah, kemudian dalam penggunaan model pembelajaran ini butuh yang namanya alat bantu media seperti video pembelajaran. Di dalam video pembelajaran ini sudah terdapat unsur visual dan audio. Dan kemudian untuk unsur kinestetiknya ini terdapat pada sebuah lagu yang ditaruh di dalam video tersebut. Kemudian siswa mencoba secara langsung atau mengikuti nyanyian tersebut. Nah, pada lagu tersebut diharapkan siswa dapat mudah untuk menghafal rumus dan sebagainya. Kemudian selain itu, gaya belajar kinestetik ini dapat dilakukan dengan mencoba secara langsung pembelajaran apa yang didapat dari video tersebut. Seperti untuk materi bangun ruang, kita membuat jaring-jaring dari kertas. Kemudian, untuk metode penelitian ini berlokasi di salah satu MTS negeri di wilayah Kabupaten Brebes. Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif dengan metode quasi experimental design dengan desain penelitiannya yaitu pretest, post-test, control group design. Adapun banyak populasi yang digunakan yaitu kelas 8 sebanyak 123 siswa dengan sampel kelas eksperimen sebanyak 31 siswa serta sampel kelas kontrol sebanyak 30 siswa. Nah, pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling.
Nah, untuk mengumpulkan data pada penelitian ini memanfaatkan teknik tes dalam bentuk uraian yang diberikan pada kedua kelas. Sampel berupa soal pretest dan posttest. Teknik analisis data yang di sini yaitu menggunakan dua, yaitu ada uji N-gen dengan uji T. Uji N-gen ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu model pembelajaran. Nah, uji N-gen digunakan ketika terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai post-test kelas eksperimen dan rata-rata nilai post-test kelas kontrol. Selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan yang signifikan tersebut, kita lakukan dengan uji T. Nah, sebelum dilakukan uji T ini, perlu yang namanya dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya, untuk hasil penelitiannya, berdasarkan hasil perhitungan uji T terhadap nilai N-gen kedua kelas sampel, diketahui bahwa hasil nilai uji T ini menunjukkan perolehan sebesar 0,000 kurang dari sama dengan 0,05, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata nilai N-gen kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Kemudian selanjutnya, untuk mengetahui efektivitas penggunaan model pembelajaran FAK bisa dilihat dari rata-rata nilai hasil uji N-gen antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, yang mana rata-rata nilai N-gen kelas eksperimen itu sebesar 0,5716, yang artinya berkategori cukup efektif, sedangkan untuk nilai rata-rata N-gen kelas kontrol sebesar 0,2284, yang artinya berkategori tidak efektif. Terlihat bahwa rata-rata nilai N-gen kelas eksperimen ini lebih tinggi dari rata-rata N-gen kelas kontrol. Oke, dari hasil tersebut kita dapat membuktikan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran FAK dengan menggunakan media video pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. Oke, sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.